Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Fa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala subhanahu wattaqullah wa yu'allimukumullah. Keluarga sekalian, majelis pendalaman kitab Manhajil Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidati rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan ba'da salat maghrib ini, Rabu tanggal 15 Zulhijjah 1446 Hijriyah. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pendalaman kitab yang teramat mulia ini. Kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Masih dalam rangka melanjutkan pembahasan berkenaan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, termasuk di dalamnya Al-Imam Asy-Syafi'i dalam menetapkan perkara-perkara al-aqidah al-islamiyah. Baik, akan memasuki prinsip yang ketiga. Silakan fokus pada kitabnya masing-masing. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya alim. Al-qa'idatu as-salisatu. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga adalah hifdzul uquli an takallufil bahsi fima la tutiquhu min umuril aqidati. Memelihara akal kita bersama. Hifdzul uquli, memelihara akal mereka yang berakal dipelihara. Dari apa? An takallufil bahsi, dari sikap membebani. Membebani akal-akal tadi untuk membahas pembahasan fima la tutiquhu,
yang di luar kesanggupan apa? Akal tadi. Min umuril aqidati, dari perkara-perkara al-aqidah. Ini kaidah atau prinsip yang ketiga, memelihara akal. Agar jangan sampai akal ini bersikap membebani akal. Untuk membahas berbagai perkara yang tidak sanggup untuk dibahas oleh akal. Dari perkara-perkara al-aqidah. Jangan dibebani akal-akal kita untuk melakukan at-takalluf seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami maksud kaidah yang ketiga ini? Baik. Al-muallif rahmatullahi alaih menyampaikan, sebelumnya tolong dibuka kembali catatan pada pembahasan sebelumnya, terkhusus berkenaan dengan perkataan siapa yang menyatakan bahwasanya akal ini memiliki keterbatasan. Ayo dimurajaah terlebih dahulu. Monggo. Pada pembahasan kaidah yang keberapa? Yang pertama. Ada? Khairi? Masih ingat? Ada? Sesungguhnya akal itu memiliki batasan. Perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Baik, Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, silakan disampaikan. Sesungguhnya akal itu memiliki batas. Ia berhenti pada batas tersebut. Iya. Sebagaimana pandangan pun memiliki batas. Yang menjadi asal atau pokok adalah Al-Quran ataupun As-Sunnah. Jika tidak ada asal dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kias atau keduanya. Baik. Yang jelas, ini perkataan siapa tadi? Al-Imam Asy-Syafi'i. Anna lil aqli haddan yantahi ilaihi. Bahwasanya akal ini memiliki batasan, mempunyai keterbatasan, yang akal berhenti pada batas tersebut. Nah, terkhusus pada perkara-perkara al-aqidah al-islamiyah. Di sini dinyatakan perkataan al-muallif, وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْطَى الْعُقُولَ قُدْرَةً مَحْدُودَةً. Hal tersebut dikarenakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada akal kita sabarataan qudratan mahdudatan, kemampuan yang terbatas. Sadari, Allah memberikan kepada kita akal, iya,
Apakah akal kita terbatas, kesanggupannya, kemampuannya bujur, terbatas. Maka akal jangan sampai bersikap melampaui batas. Tapi tolong diingat, bukan bermakna manhaj as-salaf tidak memuliakan akal. Bukan itu maksudnya. Sekarang fokus kita adalah pada kenyataan akal ini memiliki keterbatasan bujur. Baisi keterbatasan. Dan itu fitrah akal kita. Pemberian dari Allah Ta'ala. Iyalah? Baik. Para as-salaf radhiyallahu anhum ajma'in mengetahui dan mengilmui kenyataan ini, sehingga mereka bersikap membatasi diri dari berbagai pembahasan perkara ghaib. Mereka membatasi diri untuk membahasnya. Dan as-salaf menerima dengan sepenuh hati ayat-ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang perkara-perkara gaib, walaupun itu semua tidak selaras dengan akal-akal mereka. Selama bersumber dari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sikap as-salaf adalah menegaskan dan menyatakan senyata-nyatanya sami'na wa ata'na. Ini manhaj para sahabat. Inilah cara beragama as-salaf yang kita wajib untuk mengikuti mereka. Sudah? Tolong dilihat pada alinea berikutnya. Di sini al-muallif menyebutkan beberapa tugas akal yang wajib untuk ditunaikan oleh akal. Silakan fokus pada perkara-perkara yang beliau sebutkan. Peran akal, tugas-tugas akal terhadap berbagai perkara ghaib. Berdasarkan aqidah as-salaf. Dan ini ingat, keluarga sabarataan wajib ditunayakan oleh akal-akal kita sabarataan. Yang pertama, ridha. Yang pertama, ridha. Yang kedua, percaya dengan
penuh ketentraman. Dan ini percaya yang sebenar-benarnya, tanpa bercampur dengan apa? Dengan keraguan-raguan. Percaya dengan penuh ketentraman, ketentraman jiwa. Jadi kada bacampur wan ragu, kada. Yang ketiga, tugas akal mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah? Yang keempat, wat-tafakkur. Apa terjemahnya? Bertafakkur, mentafakuri, berfikir, merenungi. Apa? Pertanyaannya. Apa yang difikirkan, yang ditafakuri di sini? Fi makhluqatihi, berkenaan dengan makhluk-makhluknya, al-azimati, yang besar, yang agung. Dan beragam fi hadzal kauni al-fasihi, yang berada di jagat raya ini. Bukan memikirkan tentang zat Allah, bukan berpikir tentang al-khaliq. Tugas akal memikirkan makhluk demi makhluk yang telah diciptakan oleh al-khaliq. Jangan memikirkan tentang zat al-khaliq. Itu bukan tugas akal. Tafakkuri, renungkan, pikirkan makhluk-makhluk yang telah diciptakan oleh Allah, al-azimah, yang besar. Misalnya langit, bumi, dan lain-lainnya. Sudah? Peran ataupun tugas akal yang keberikutnya, yang keberapa? Udah? Yang kelima. Betul? Merenungi, at-ta'ammul, merenungi dengan seksama di sini dibawakan dengan bahasa al-ayat. Maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah
yang terdapat di alam semesta dan mengambil pelajaran darinya. Untuk hal ini, coba sebentar dibuka surah Al-Ghasyiyah. Silakan. Khairi, tolong dibacakan mikrofonnya. Mulai dari firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tolong dibacakan. Ayat berapa? Ayat 17 sampai 21, Ustaz. Baik, tolong dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Terjemahnya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya engkau hanyalah orang yang memberi peringatan. Baik. Pada beberapa ayat Allah ini, ayat berapa tadi? Udah? Baik. Surah apa tadi? Al-Ghasyiyah. Allah sebutkan beberapa makhluknya. Apa saja? Unta, terus, dan baik. Apa yang Allah kehendaki dari diciptakannya beberapa makhluknya tadi, agar kita melihatnya, mentafakurinya, dan merenungkannya. Karena pada segenap makhluk yang Allah Ta'ala sebutkan tadi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Betul tidak? Renungkan dan tafakuri. Nampak ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Pergunakan akal untuk itu. Nah, contoh lain, dalam proses ditetapkannya kita hidup berpasang-pasangan, kaitannya dengan hidup berumah tangga, di situ pun terdapat ayat Allah. Betul? Surah apa? Ar-Rum. Ayat berapa? Ayo, nang hanyar baisi bini. Ayat berapa? 21. Coba dibuka sebentar. Kembali di sini ada syariat agar kita menggunakan akal-akal kita demi mendapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ar-Rum ayat berapa? 21. Tolong dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi. Sebentar. Di awal ayat
Allah berfirman wa min ayatihi. Ya kan? Wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Betul? Lanjut. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Baik, tolong terjemahnya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Allah di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Masya Allah. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Liqaumin yatafakkaruna, untuk suatu kaum yatafakkaruna, yang mereka bertafakkur. Pertanyaannya, terkhusus bagi kita yang sedang hidup berumah tangga, telahkah kita mendapatkan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam kehidupan kita berumah tangga? Dapat kada? Dapat. Tanda-tanda kekuasaan Allah nang kaitannya wan nang apa? Banyak. Bujur. Termasuk diantaranya berkenaan dengan betapa tawakal hanya kepada Allah sangat-sangat dihajatkan dalam kehidupan kita berumah tangga. Bujur kada? Lamun Allah kada menolongi kita kada kawa nangapa jua pun. Andaikan Allah tidak memberikan rahmatnya kepada kita bukan siapa-siapa dalam kehidupan kita berumah tangga. Bujur? Banyak kada kita dapati dalam kehidupan berumah tangga nang kita jalani seorang fakta dalam kehidupan berumah tangga banyak nang kada sesuai wan akal-akal kita, terutama dalam hal takaran rupiah, ya kada? Terutama dalam hal isi padaringan. Udah paham padaringan? Cari di Google nanti udah ya. Baik, kita lanjutkan ba'da salat Isya insyaallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan. Setelahnya al-muallif menyampaikan beberapa poin penting di mana segenap poin ini terlarang untuk dilakukan oleh akal siapapun. Silakan dilihat. Yang pertama, larangan bagi akal untuk meninggalkan dalil-dalil syar'iyah. Ini dilarang. Lebih tepatnya diharamkan bagi akal meninggalkan al-adillah asy-syar'iyyah. Bermakna apa?
lebih mengedepankan akal daripada dalil-dalil syar'iyah. Sementara tadi kewajiban akal apa? Menerima dengan ridha berbagai nusus syar'iyah, nas syar'iyah. Ketika memang telah jelas datangnya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ketika akal meninggalkan dalil-dalil yang bersumber dari wahyu, akal telah melakukan pelanggaran terbesar. Baik. Yang kedua, larangan bagi akal siapapun menyangkal dalil-dalil yang bersumber dari wahyu. Akal tidak boleh menyangkalnya. Kewajiban akal adalah menerimanya. Kewajiban pemilik akal ialah menerimanya dengan segenap ketenangan jiwa. Jangan pernah meragukannya, apalagi sampai menyangkalnya. Jangan. Baik. Larangan yang ketiga, akal tidak boleh ikut campur. Akal tidak boleh ikut campur dalam membahas berbagai permasalahan ghaib. Akal jangan ikut campur. Untuk berbagai perkara ghaib, tugas akal adalah menerima dengan penuh ridha, menerima dengan segenap ketentramannya akal tersebut. Ketika yang dibahas adalah perkara-perkara ghaib, di mana segenap perkara ghaib tersebut ilmunya hanya berlandaskan wahyu. Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para ulama as-salaf, ahli sunnati wal jamaah. Baik, kita ulangi. Apa saja peran dan tugas akal? Mas Abas Syifa, tolong disebutkan. Mana mikrofonnya? Yang pertama yaitu akal terlarang bagi siapapun untuk meninggalkan. bukan. Peran dan tugas akal. Ada berapa poin tadi? 3. Ada 5. Bujur? Baik. Tolong diingat, dicatat, bahkan insya Allah akan menjadi kebaikan kalau ini ditulis menjadi status. Peran dan tugas akal. Baik, apa yang pertama?
Yang pertama ridho. Baik. Yang kedua. Yang kedua percaya dengan penuh ketentraman. Baik. Yang ketiga mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat. Yang keempat bertafakur atau merenungi berkenaan dengan makhluk-makhluknya yang besar dan beragam di jagat raya ini. Baik. Yang kelima. Yang kelima merenungi dengan seksama tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di alam semesta dan mengambil pelajaran darinya. Baik. Kemudian larangan-larangan atas akal. Larangan pertama. Larangan-larangan atas akal. Yang pertama, akal dilarang untuk meninggalkan dalil-dalil syar'iyah. Maksudnya apa? Lebih mengedepankan akal daripada nakal. Ya kan? Lebih memprioritaskan apa kata akal daripada apa yang telah difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, larangan yang kedua. Larangan yang kedua yaitu larangan bagi akal siapapun yang menyangkal dalil-dalil yang bersumber dari wahyu, kewajiban pemilik akal menerimanya. Baik, larangan yang kedua adalah larangan bagi akal untuk menyangkal apapun yang bersumber dari wahyu. Jangan disangkal oleh akal. Akal berkewajiban menerimanya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, akal tidak boleh ikut campur dalam membahas perkara-perkara gaib. Baik. Tugas akal adalah menerima dengan penuh ridha dan penuh ketentraman apapun yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dan disampaikan oleh baginda yang paling mulia dan tercinta sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan perkara-perkara ghaib. Baik. Sudah? Selanjutnya al-muallif rahimahullahu ta'ala menyatakan walihada dan oleh karena inilah, lihat kalau edisi terjemah halaman 70 alinea pertama. Sudah? Yajidu al-muta'ammilu fi kitabillahi ta'ala al-ayati al-kathirati siapapun yang merenungi dengan seksama kitab Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, maka tentu ia akan mendapati begitu banyaknya ayat Allah allati yang tahussu memberikan dorongan atau motivasi terhadap apa? Akal. Akal siapa? Akal kita. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Di sini disebutkan at-ta'ammul.
wattafakkuri wattabassuri wattadabburi. Ayat-ayat Allah yang memberikan motivasi, yang mendorong akal kita agar beribadah. Ibadahnya akal, melakukan ta'ammul, penelaahan secara mendalam, bertafakkur, bertafakkur itu ibadahnya akal. Melakukan perenungan, termasuk ibadahnya akal adalah melakukan tadabbur. Jadi jangan sampai terbiasa akal kita dibiarkan diam, tidak melakukan ibadah-ibadah ini. Tadi, biasakan akal kita beribadah, melakukan penelaahan yang mendalam. Biasakan akal kita untuk beribadah. Ibadahnya akal bertafakkur, termasuk bertadabbur. Baik, sedikit pesan di sini keluarga sekalian. Maaf, rutinkan dan biasakan merenungi, mentafakuri, dan mentadabburi ayat-ayat Allah. Baik yang termaktub di dalam Al-Quran, termaktub di dalam kitab-kitab hadis, termasuk lakukan penelaahan hanya karena Ar-Rahman, lakukan tafakkur dan tadabbur terhadap ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini. Catatan, sebatas kesanggupan akal. Ya kan? Ini ibadahnya akal. Janganlah sampai akal-akal kita meninggalkan ibadah-ibadahnya tadi. Coba sekarang dibuka firman Allah menjelang akhir surah Ali Imran. Coba. Mulai dari ayat Inna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah apa tadi? Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari li ulil albab. Terus الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sampai ayat 191. Betul? Baik, terjemahnya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Baik, bagi orang-orang yang berakal. Liulil albab. Terdapat di situ tanda-tanda kekuasaan Allah? Iya. Lanjut. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk,
atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini tak sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Baik. Oleh sekalian, kembali tolong biasakan, bahkan rutinkan secara berkesinambungan supaya akal kita melakukan ibadah-ibadah tadi. Melakukan ta'ammul, tafakkur, termasuk tadabbur terhadap segenap ayat Allah, baik yang termaktub di dalam Al-Quran, kitab-kitab hadis, maupun yang terdapat di jagat raya ini. Dan mohon maaf, di antara penyebab utama mengapa ibadah-ibadah akal yang disebutkan tadi kurang diamalkan, kira-kira penyebab utamanya apa? Kebanyakan manusia telah dilalaikan oleh makhluk bernama handphone. Akui itu. Hingga handphone menjauhkannya dari at-ta'ammul, at-tafakkur, dan at-tadabbur. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai yang namanya HP menjauhkan kita dari ilahi. Jangan sampai. Sebagai penutup, Al-Mu'allif menegaskan, akal apabila tidak berpedoman pada wahyu, maka akal itu pasti salah. Sekali lagi, maka akal pasti salah. Pasti salah. Akal siapapun, walaupun akal tersebut dimiliki oleh seseorang yang dinyatakan dan ditetapkan berpendidikan teramat sangat tinggi, jika akalnya menolak wahyu, menyangkal wahyu, berpaling dari wahyu, apalagi sampai merendahkan wahyu Allah serendah-rendahnya, akal orang tersebut pasti salah dan dirinya pasti bermasalah. Oleh karena itulah, mari kita perpegangi kaidah yang ketiga ini. Tetap memuliakan akal, dan di antara cara memuliakan akal adalah tidak membebani akal untuk membahas berbagai perkara di luar kesanggupan akal dari berbagai perkara al-aqidah. Kurang lebihnya demikian. Jazakumullahu khairan. Salah dan khilaf saya banyak-banyak mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.